ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, mari kita mengawali kajian malam hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam, istiqomah dalam ketaatan yang masih kita rasakan sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita untuk menjaga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ini. Amin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin. Jamaah rahimakumullah, memanfaatkan waktu sampai dengan sholat isya. Kalau kajian 2 pertemuan yang lewat itu kita cerita, saya menyampaikan kisah atau cerita. Nah, malam ini saya juga kembali akan menyampaikan cerita. Jadi kita bicara cerita saja, Pak. Tapi cerita ini bukan cerita asal cerita, tetapi ada dalilnya. Kalau yang pertama kita sampaikan cerita tentang seorang Ansor yang biasa-biasa saja, tetapi ternyata di mata Rasulullah dia ahli surga. Kemudian pertemuan berikut saya ceritakan tentang kisah yang terjadi di zaman Imam Syafi'i ketika seorang yang soleh, yang kaya meninggal, kemudian dia menyampaikan 3 wasiat, dan itu sudah kita simak intisarinya. Nah, malam ini saya akan sampaikan cerita, kisah tentang salah seorang sepupu Nabi atau keponakan Nabi jatuhnya itu ya, sepupunya lah, yaitu namanya Abdullah bin Abbas atau sering disebut dengan nama Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini anaknya Abbas. Abdul Muthalib, pernah dengar Pak ya? Itu punya anak 16, laki 10, perempuan 6. Yang anak laki-laki yang tertua namanya Al-Abbas, kemudian Hamzah, yang ketiga Abdullah, ayahnya Rasulullah, yang keempat Abu Talib, orang sering mengatakan Abu Manaf, yang kelima Zubair, yang keenam Al-Haris, yang ketujuh Al-Hazl, yang kedelapan Al-Muqawim, kesembilan Al-Dhirar, yang kesepuluh Abu Lahab atau Abdul Uzza. Jadi Abu Lahab itu saudara kandung Abdullah, bapaknya Rasulullah, paman jatuhnya. Itu 10 anak Abdul Muthalib. Nah, anak perempuannya ada 6. Satu namanya Sofiyah, kemudian Ummu Hakim Al-Baidha, kemudian Atikah, kemudian Umaymah, yang keempat adalah Bara, dan terakhir adalah Arwa. Ini 6 anak perempuannya. La Ibnu Abbas itu anaknya Al-Abbas. Jadi cucunya Abdul Muthalib. Nah, dalam suatu saat Ibnu Abbas ini pernah menyampaikan begini. Ani bani Abbasin radhiyallahu anhu maqala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman
Faqala ya ghulam inni u'allimuka bi kalimatin yahfadhaka yahfadillah hafizallah. Saya ulang lagi, ihfadillah yadfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini penggalanya. Jadi kisahnya begini, Pak. Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, ini sama saja namanya, Pak. Karena orang dulu itu yang namanya Abdullah, namanya Muhammad itu banyak. Maka bin itu tidak lepas untuk membedakan ini anak siapa. Kan itu. Saking nama itu sama. Beda kalau sekarang ini namanya beda-beda. Nah, suatu ketika Ibnu Abbas pernah bercerita, khalfun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah suatu hari dibonceng Rasulullah. Jadi khalf kan di belakang. Cuma dalam riwayat lain ada yang mengatakan ini bukan Ibnu Abbas yang dibonceng, tetapi ada riwayat mengatakan Mu'az bin Jabal. Tapi kembali kepada matan hadis ini, karena sumbernya dari Ibnu Abbas, maka yang dimaksud adalah Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas pernah berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi, artinya dibonceng, naik khimar, Nabi di depan, Ibnu Abbas di belakang. Kemudian ketika Nabi sedang memboncengku itu, Nabi bersabda, ya gulam, hai anak remaja. Jadi gulam itu, Pak, bahasa Arab orang sana ngomong gulam. Kalau dalam bahasa kita gulam itu dikatakan anak-anak sudah lewat, dikatakan dewasa belum nyampe, remaja. Orang Arab itu kaya bahasa. Kalau masih bayi namanya sobiun, kalau sudah menginjak remaja gulam, kalau sudah dewasa rijalun, kalau macam kita yang sudah rambutnya putih syekh. Syekh Haji Marsiono, ya, karena rambutnya sudah putih, ya. Itu orang Arab itu belum. Nah, itu kan putih karena pengaruh minyak itu. Nah, ketika itu Rasulullah memberi nasihat, ya ghulam inni u'allimuka bi kalimatin. Hai anak, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Maksudnya beberapa nasihat. Nah, ini menggambarkan bahwa nasihat yang akan diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dari satu, Pak. Tahu dari mana? Dari kata kalimatin, jamak. Nah, di dalam hadis ini nanti ada 4 nasihat yang Rasulullah sampaikan kepada keponakannya, sepupunya itu. Nasihat pertama, ihfadillah yahfadhuka. Jikalau engkau menjaga Allah, jikalau engkau memelihara Allah, hafadha yuhafidhu, hafidha yuhafidhu, itu artinya memelihara, menjaga. Ihfadillah yahfadhuka. Kalau engkau memelihara Allah, maka Allah akan memeliharamu, akan menjagamu. Ini nasihat pertama. Nasihat kedua diulang. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah, jagalah Allah, maka ia akan kamu dapatkan di depanmu. Kamu akan melihat Allah di depanmu. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah.
Kalau engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jikalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Apa bedanya meminta sesuatu dan meminta pertolongan? Kenapa dipisah? Idza sa'alta, kalau kamu meminta sesuatu, fas'alillah, minta kepada Allah. Tapi kemudian wa idza sta'anta, dan kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Apa bedanya Pak kata-kata ini? Padahal sama-sama meminta kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, ini penggalan hadisnya. Karena asli hadis ini panjang. Nah, saya akan menyampaikan beberapa makna kandungan hadis ini dan mudah-mudahan nanti bisa kita petik hikmah dari nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sepupunya, ya, Abdullah bin Abbas. Meskipun nasihat ini diperuntukkan untuk Abdullah bin Abbas, tetapi sesungguhnya untuk seluruh kaum muslimin. Jadi nanti kita nggak bisa mengelak, Pak. Itu kan untuk Abdullah bin Abbas, konteksnya ketika itu. Tapi sejatinya setiap nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya untuk seluruh kaum muslimin. Nah, agar tidak rancu, kita perlu memahami mufradat atau istilah-istilah, biar nanti tidak salah paham. Pertama, kata-kata gulam. Tadi sudah saya sebutkan bahwa gulam itu menggambarkan usia anak remaja. Anak-anak sudah lewat dewasa belum, tapi dia sudah mampu mencerna, dia sudah mampu menyimpan memori itu, Pak. Ini gulam. Biasanya nasihat-nasihat untuk orang-orang atau manusia yang usianya seperti itu malah lebih mudah gitu. Kenapa dikatakan belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, tapi belajar setelah dewasa seperti mengukir di atas air. Fakta nggak? Bener nggak kira-kira? Nah, coba kalau mau kita tes semuanya, yang ini kan sudah masa-masa tua ini, ya. Mungkin ketika kita ngaji, iya masuk. Coba nanti setelah pengajian saya tes di depan situ, bubar ilmunya. Ya. Makanya hikmahnya adalah bapak-bapak, jangan main-main ketika memberi pelajaran untuk anak-anak kita sewaktu masih kecil. Dia simpenan memorinya sangat ampuh, Pak. Kelakuan kita itu terekam semua. Sebab mereka itu memiliki daya rekam yang masih utuh, belum banyak gangguan. Model kita ini sudah lupa. Orang ngapalin doa makan saja kadang-kadang kebalik doa masuk WC kan. Nah, ini kan jadi kacau. Mau makan kok doanya masuk WC, kacau. Tapi ya itulah umur kita. Nah, makanya insya Allah hadis ini menjadi lebih akurat karena disampaikan kepada anak yang memorinya masih bagus. Yang kedua, kata kuncinya ihfazillah. Ihfazillah itu kalau terjemahkan peliharalah Allah. Ini kan kalau tidak dipahami menjadi salah paham kok. Masa kok seorang anak kecil suruh memelihara Allah, suruh menjaga Allah? Lah orang yang gede-gede gini saja sulit kok. Lah Allah itu Rabb, Tuhan, kok suruh jaga kita, itu kan nggak nyalar, Pak ya. Yang mestinya Allah yang memelihara kita. Allah yang menciptakan kita, yang menyiapkan segala apa yang kita butuhkan. Tetapi nasihat Nabi, ihfazillah, peliharalah Allah. Yahfazaka, maka Allah akan memeliharamu. Nah, agar mendapatkan pesan yang benar, yang dimaksud ihfazillah di sini adalah
peliharalah agama Allah. Jadi jangan diasumsikan kita suruh memelihara Allah. Lah ini kita ini siapa? Kita ini makhluk. Yang diperintahkan jagalah, peliharalah dinul Islam, agama Islam. Bagaimana cara menjaga agama ini? Dengan cara engkau membangun ketakwaan plus engkau meninggalkan perkara-perkara yang tidak diridhai Allah. Jadi wujud bentuk realitas daripada menjaga agama Allah itu, karena agama itu kan konsep hidup Pak ya, aturan-aturan hidup kan ya. Kalau jaga kambing karuan dipageri wong kelihatan kambingnya itu. Nah yang dimaksud menjaga agama dengan cara menguatkan ketakwaan kita setiap saat. Menjaga ketakwaan kita jangan sampai rusak. Plus meninggalkan segala hal yang Allah tidak ridhoi. Ini namanya ihfadillah. Nah, bagaimana pemeliharaan seorang hamba terhadap agama Allah? Bentuknya bagaimana cara kita memelihara agama Allah? Ada dua cara Pak. Pertama adalah memelihara batasan-batasan hak-hak Allah, termasuk segala perintah dan larangannya. Jadi yang dimaksud pemeliharaan agama itu dengan cara memelihara batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan kita itu punya batasan-batasan yang kita tidak boleh melewatinya. Misalnya di sana ada hukum halal haram. Kalau sudah ketemu yang haram jangan nekat gitu. Ya, karena ada wilayah yang kita tidak boleh menerabasnya. Kalau kita terabas maka kita beresiko gitu. Ya, jadi bentuk dari memelihara agama Allah adalah memelihara aturan-aturan, garis miring batasan-batasan, hak-hak serta berbagai perintah dan larangan Allah. Itu kita jaga. Yang perintah kita tunaikan, yang larangan kita tinggalkan. Realnya apalagi? Seperti apa? Misalnya bagi seorang muslim yang ingin mendapatkan penjagaan dari Allah, dengan rela hati dia menjaga sholatnya. Walaupun mungkin tidak perlu kita menunggu-nunggu pahala. Waktu sholat ya sholat, dijaga. Apalagi menjaga sholat wusta. Sholat wusta itu sholat asyar Pak. Ya, jadi dua sholat yang diwanti-wanti untuk betul-betul menjaganya, sholat asar dan sholat subuh. Karena banyak riwayat saling menguatkan, di waktu dua sholat inilah amal-amal anak Adam, amal-amal kita sedang dilaporkan oleh para malaikat. Maka ketika sedang laporan amal kok kita sedang sholat, wah itu luar biasa. Namun bukan berarti sholat zuhur, sholat maghrib dan sholat isya dipermainkan. Kenapa Anda nggak sholat jamaah sholat maghrib? Belum laporan kok. Nunggu nanti subuh. Nggak gitu. Ini juga tidak boleh kemudian kita membeda-bedakan sholat. Tapi di dua sholat inilah betul-betul kita jaga. Jadi menjaga aturan Allah, hak Allah, memelihara sholat. Contohnya apa lagi? Misalnya juga menjaga iman. Nah, ini juga penting Pak. Orang tidak dikatakan menjaga agama Allah kalau dia tidak menjaga iman. Ini lebih sulit. Karena sifat iman itu di samping abstrak, dia juga mengalami pasang surut. Jadi kalau misalnya kita sehari nggak ketemu kawan di masjid, atau seminggu nggak kajian, itu memungkinkan sekali iman kita mengalami penurunan. Itu sifat iman itu tidak stabil dia labil. Nah ini membutuhkan energi betul ini Pak.
Misalnya memelihara ibadah harian, memastikan teman-temannya orang-orang yang baik, lingkungannya yang baik, berinteraksi dengan situasi yang baik, ya. Nah, kalau kita merocot keluar gitu ya imannya jadi turun. Bentuknya apalagi? Termasuk, ini urusan kecil tapi menjadi besar. Sering saya katakan, memelihara wudhu. Walaupun nggak mau sholat. Jadi kalau sudah muncul kesadaran dalam diri kita bahwa kita perlu hadir di hadapan Allah dalam 24 jam dalam kondisi bersih, suci, itu caranya menjaga wudhu. Ya. Perlu dibiasakan ini Pak Dr. Amran sebelum tugas di puskesmas pastikan bawa wudhu. Pak Haji Sopirin sebelum buka warung pastikan wudhu. Pak Zul begitu juga, udah begitu juga. Yang mau ke kebun, ya, yang mau jualan somai pastikan bawa wudhu. Wah, luar biasa ini Pak Wandi yang mau buka dealer pastikan wudhu. Nah, kan gitu. Ini menjaga agama Pak. Gitu. Jadi jangan dianggap sepele. Nah, bentuk kedua, pemeliharaan seorang hamba terhadap agama Allah itu di samping menjaga batasan-batasan hak-hak Allah, perintah larangan, yang kedua adalah memelihara anggota tubuh kita ini, menjaga mata dari melihat hal-hal yang tidak dibenarkan syariat, menjaga kuping atau telinga dari hal-hal yang tidak patut kita dengar, menjaga tangan dan kaki untuk kita gunakan melangkah ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat atau mengandung dosa, menjaga apalagi perut dari sesuatu yang subhat atau haram. Jadi pastikan seluruh organ kita yang Allah anugerahkan ini dalam kondisi terjaga. Sampai-sampai urusan lisan Pak, menjaga lisan. Ini bentuk daripada sifat orang yang menjaga agamanya. Kalau ada orang kok ngomongnya itu celap-celup, tahu nggak celap-celup ya? Pokoknya asal ngomong gitu, nggak ada faedahnya, apalagi mengandung mudorot, tapi dia seneng ngomongin gitu, itu menggambarkan dia tidak tertib, tidak disiplin dalam menjaga agama. Dari lisan kita dengar sesuatu, ini juga bisa menjadi parameter. Kalau telinga kita biarkan menyimak, mendengar hal-hal yang tidak berfaedah, demikian pula mata melihat hal-hal yang tidak dibenarkan syariat, itu akan merusak kita dari menjaga agama. Apalagi yang menyangkut masalah perut. Nah, masalah perut termasuk faraj, kemaluan. Nah, maka Rasulullah sekali lagi memberikan jaminan, ihfazillah yahfazuka. Hei Abdullah, kalau engkau menjaga, memelihara Allah atau memelihara agama Allah, jaminannya kamu pasti dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas ketika kita sudah bisa menjaga atau memelihara agama ini, apa yang bakal Allah berikan kepada kita? Penjagaan macam apa yang bakal kita terima? Ada dua Pak yang bakal kita rasakan. Jadi kalau masing-masing pribadi mampu menjaga agamanya, Allah akan jaga orang itu. Sebuah masyarakat memelihara hukum Allah, menjaga agama Allah, Allah akan jaga masyarakat itu. Kalau kemudian satu nation, negara atau bangsa, masyarakatnya mayoritas menjaga agama Allah, Allah akan menjaga itu. Sekarang salah satu contoh aja Pak, pernah mendengar tentang negara Brunei Darussalam ya, yang nggak jauh dari Indonesia ya. Negaranya cuma kecil, dalam sensus tahun berapa itu penduduknya hanya 700-an ribu lebih.
Kalau sekarang mungkin sudah 1 juta sekian lah ya, lebih. Negara mungil Pak. Tapi sampai hari ini kita belum pernah mendengarkan kegaduhan di negeri Brunei Darussalam. Pelajar sekolah gratis, masyarakat semuanya terfasilitasi. Kenapa seperti itu? Padahal ini negara kecil, kalau ingin diacak-acak oleh Cina, Amerika, itu enggak butuh pasukan 100.000, habis negeri itu Pak. Tapi kok bisa menjadi negara yang tenang, damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oh, ternyata di Brunei itu tidak bisa seseorang menjadi menteri kalau nggak hafal Quran ya Pak. Jangan mimpi jadi menteri kalau nggak hafal Quran. Dan setiap aktivitas yang mereka lakukan para pemimpin itu, begitu waktu sholat datang, mereka tinggalkan urusan dunia itu. Wajar kalau Allah menjaganya. Ketika pernah mulai dipancing Amerika gara-gara Sultan Bolkiah punya istri lebih dari 1 ya, kan Amerika mulai mancing itu, dilawan Pak, nggak berani akhirnya Amerika itu. Padahal kalau menurut logika itu paling 1 pesawat Amerika ngancurin Brunei itu kelar setengah jam. Tapi karena Allah menjaga, itu negara kecil. Karena negara gede, Turki, kita tentunya sudah tahu ya, negara Turki yang dulunya sekuler sekarang berubah 180 derajat setelah di bawah kekuasaan Erdogan. Saya tuh sering terkecoh Erdogan ya, ada yang ngomong Erdogan gitu sih kadang-kadang ya. Ini negara yang dulu sebelum beliau ini mimpin itu sekuler Pak, sekuler betul. Bahkan masjid kemudian dijadiin gereja, dijadiin kafe, sekarang menjadi berubah total. Karena itu Turki itu satu-satunya negara Islam yang tidak pernah bisa disentuh, termasuk oleh Israel dan Amerika. Dan bukankah ketika kemarin terjadi sedikit panas itu di depan Dewan Keamanan PBB, Presiden Turki nantang. Padahal kalau mau itu pasukan Israel itu habis itu, tapi enggak. Apa karena kekuatan pasukannya? Di samping kekuatan pasukannya, yang pasti di Turki itu membedakan sholat subuh dengan sholat Idul Fitri sulit. Maksudnya sulit bagaimana? Sama-sama ramenya. Itu kekuatannya. Jadi kalau Bapak atau kita sekali-kali ke Turki, kata kawan yang pernah ke sana itu, sholat 5 waktu itu kayak sholat Idul Fitri di sini. Jadi nggak ada bedanya itu. Makanya imbal baliknya Allah menjaga negara itu ya. Tapi kalau kita membuka kisah-kisah lama, sebuah nation, negara yang tidak menjaga hukum Allah ditenggelamkan. Baca kaum Samud, baca kisah kaum Ad, baca kisah bangsa Sodom, semuanya digulung oleh Allah. Sekarang tinggal kita aja Pak. Makanya itulah semangat dakwah kita hidupkan di dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa kita ini. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun bagaimana derasnya orang sentimen terhadap dakwah, terhadap Islam, kita harus pacu dakwah ini Pak. Jangan sampai semangat kita menjaga agama kalah dengan semangatnya orang kafir dalam merusak agama. Ini orang kafir juga, orang munafik, orang kaum penjilat, ini ngurus agama juga luar biasa Pak. Ya pakai biaya, pakai pikiran, pakai ilmu pengetahuan. Nah, kita jangan sampai kalah semangat kita dengan orang-orang perusak agama ya. Maksud saya gini loh, yang kita sudah ngaji istiqomah ini, kita pastikan Bapak, sekali lagi ya, di tempat di mana Bapak tinggal harus menciptakan situasi dakwah juga. Nanti kalau kampung-kampung itu sudah dakwanya, Islamnya sudah mulai terasa, denyutnya terasa, Allah akan memprotek kita, menjaga kita.
Maka nggak boleh seorang muslim abai gitu. Saya bukan ustadz, ngapain teman-teman amat. Tidak boleh. Setiap kita punya beban. Balighu anni walau ayah. Setiap Anda punya kewajiban menyampaikan walaupun cuma sepotong ayat. Nggak boleh diam kita. Nah, saya akan sampaikan apa kira-kira perlindungan Allah bagi seseorang, bagi masyarakat, bagi bangsa yang memelihara agama Allah. Ada 2 perlindungannya. Pertama, pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap semua kepentingan hambanya. Jadi kalau kita ini menjaga agama Allah, Pak, semua kebutuhan duniawi kita itu akan dijaga Allah. Misalnya apa? Misalnya Allah akan menjaga badan kita, ya. Mestinya pengen minum bir, ini bukan tua Pak ya, jangan disangka tua. Ya. Oh, ini Ustaz kok membawa tua, ini air putih. Ada sesuatu yang mengingatkan kita, ngapain kamu minum tua? Gak ada manfaatnya, walaupun dikasih orang. Berarti kita harus dijaga kesehatan. Ini ada ngasih rokok gratis, mohon maaf Pak Wandi. Ya. Tidak akan rokok kita. Kenapa? Dan merusak rokok itu, nggak sehat. Jadi bisa membuang keinginan-keinginan yang sekiranya itu akan merusak fisik. Iya. Itu Allah menjaga kita, Pak. Menjaga badan kita. Tidur sore gampang. Bapak, Anda orang itu sulit tidur sore, begadang terus itu. Sampai semua acara TV habis. Udah tinggal klepior-klepiornya masih ditonton, nggak bisa tidur. Akhirnya besok pagi sholatnya terlambat. Bapak-bapak yang bisa tidur sore, tidur awal waktu, dan bisa bangun sepertiga malam, demi Allah, itu Allah yang menjaga antum. Bukan hebatnya antum, Allah yang menjaga kita. Benar Pak.